welcome back to my channel. Gak seperti biasanya, hari ini kita akan bahas tentang animasi Indonesia, which is beberapa waktu lalu aku baru nonton aja Nusa. Itu adalah salah satu film animasi Indonesia yang menurut aku sukses. Kenapa sih sukses gitu ya? Untuk jalan ceritanya itu benar-benar kayak itu bisa diterapkan sehari-hari dengan parenting yang bagus ya. Untuk beberapa film Indonesia atau ini Indonesia seperti si Entong yang biasanya ada pas waktu Ramadan itu loh, itu menurut aku kurang memberikan edukasi. Bagaimana anak kecil itu nakalnya kok keterlaluan banget gitu ya. Terus gimana mereka tidak bisa memberikan rasa hormat kepada orang tua gitu. Tapi kalau di Nusa ini kemarin, oh my god, it's so touching. Honestly, itu kayak oh my god gitu pas nontonnya itu. Ada beberapa scene yang memang membuat aku tersentuh gitu. Dan di situ diajarkan bahwa anak-anak itu betul punya kreativitas yang sangat amat tinggi. Mereka punya kreativitas yang amat sangat tinggi. Mereka juga kadar ingin menangnya juga tinggi. Mereka juga tidak bisa di failure dengan janji gitu ya. Dan itu dijelaskan di Nusa dengan sangat bagus gitu ya. Dengan bagaimana Nusa dilatih di rumahnya seperti apa, dan bagaimana Joni di rumahnya yang sebetulnya parentingnya itu mereka lebih cenderung ke abai ke si Joni itu. Mereka sama-sama membuat roket, dimana mereka punya goal yang membuat, oh aku harus menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Oh aku juga membuat roketnya, oh iya boleh Joni buat roket pakai barang-barang yang bagus, barang-barang yang benar, barang-barang yang bisa dibeli dan baru dibuat gitu ya, dengan generator yang dia beli gitu ya. Tapi kalau si Nusa kan dia membuat roketnya itu dari hal-hal di sekitarnya. Dia juga punya, oh ini bisa dipakai nih, oh generator ini bisa dipakai buat ini, oh ini pakai ini bisa dibuat jadi roket yang bagus, yang baru gitu. Itu juga dijelaskan di Nusa gitu. Dan aku benar-benar pengen applause banget ke film animasi Indonesia yang buat Nusa, karena mereka jujur aja itu animasi Indonesia yang kalau aku nonton itu aku nggak bakalan boring gitu. Itu kan sebenarnya sebagai serial TV Indonesia ya, di RTV kalau nggak salah. Ya RTV kalau nggak salah ya. Karena jujur aja aku nggak pernah nonton TV, males banget nonton TV, soalnya sekarang itu lebih kayak udahlah nonton YouTube aja gitu. Dan itu ada di TV dan bisa dinikmati oleh orang banyak, itu bagus banget sih. Di situ juga diterapkan, oh kita punya Tuhan, kita harus beribadah sama Tuhan gitu. Oh kita punya orang tua, beginilah cara kita berkomunikasi dengan orang tua. Oh aku punya pendapat, aku boleh mengemukakan pendapat. Oh aku sebagai anak kecil yang tumbuh di daerah normal, aku bisa melakukan ini, dan aku bisa bahagia hanya dengan pancuran air gitu. Itu benar-benar aku pengen benar-benar ngasih tahu, oh ini ada film bagus nih buat orang Indonesia, buat anak-anak Indonesia gitu. Nggak cuma Upin Ipin yang bisa memberikan edukasi di scene-nya gitu. Ini juga bisa memberikan edukasi yang benar gitu. Dan jujur aja Nusa ini sebenarnya aku baru ngeh bahwa oh ini juga diajarkan bagaimana cara parenting. Oh parentingnya si bunda umaknya Ara sama Nusa itu punya peranan dimana aku menerapkan nilai-nilai modern dengan agama. Itu bisa dilakukan gitu. Dan untuk Joni memang pada awalnya ibu sama bapaknya cenderung ke, oh come on, aku lagi bisnis, kamu diem dulu gitu. Sampai bahkan dia bawa piala aja, ibunya cuma lihat, oh iya, oke, udah, dia telepon lagi dan lain-lain. Itu juga sebagai cerminan, sebagai tamparan juga buat orang-orang tua saat ini, dimana mereka lebih ke, oh udahlah kamu sama nenimu aja gitu.
aku mau mengurusi urusanku gitu, ayahmu mau ngurusin masalah kerjaannya, aku mau melakukan apapun yang aku mau gitu. Tapi itu juga sebagai sentilan gitu, nggak bisa gitu. Emang itu anak membantumu gitu? Apa bukan, apa anakmu gitu. Di sini juga diberikan sentilan seperti itu. It's actually really good. Bagaimana si Nusa sacrifice untuk temannya itu juga sebagai hal yang benar-benar membuat aku touchy. Dimana janji ini nggak boleh diobral loh sama anak gitu. Itu yang paling membuat aku this was good gitu. Karena banyak banget kan orang Indonesia, mostly parent Indonesia yang ngasih janji sama anaknya tapi nggak ditepati. Jujur aja itu bisa membuat anak kalian punya wounded inner child atau inner child yang terluka. Kenapa? Karena dengan kalian tidak menepati janji, anak itu punya ekspektasi yang tinggi ke kalian. Dan kalian sudah sulit lagi mendapatkan kepercayaan dari anak gitu. Dan di sini juga disebutkan ayahnya itu dia kerja di luar negeri, dan saat dia mau Ramadan harusnya dia pulang dan tidak bisa. Akhirnya dia kan awalnya dia memang udah janji, dia juga mengajarkan bahwa bukan hanya anak kok yang bisa nyebut maaf gitu. Yang harus bilang maaf sama orang tua tuh nggak hanya anak, tapi orang tua juga harus bisa minta maaf ke anak. Itu yang paling bener-bener membuat aku touchy. Ini loh. Ya buat kalian, ya aku lagi belang kemarin habis pergi ke sana motoran dan nggak pakai sarung tangan, padahal aku udah pakai SPF 50. Oke. Anyway, nah intermezzo. Jadi Nusa ini buat kalian yang pengen nyari tontonan yang sama anak, yang memberikan edukasi, yang nggak semerta-merta ini deh udah tontonan buat anak ini aja biar aku nggak harus pusing begini. Tapi itu juga bisa kok ditonton sama orang tuanya juga. Ini jujur aja kemarin aku nonton pas di bioskop itu bareng bocil semua. Jadi orang tuanya itu ada cuma berapa orang gitu, dan yang nonton tanpa bawa anak kecil itu cuma aku sama adekku gitu. Itu kayak tapi ya worth it kok. Ya buat kalian yang udah bisa, yang udah mau bawa anak ke bioskop, tolong tetap patuhi protokol. Terus lihat tayangan apa yang kalian dan anak kalian akan tonton. Jangan yang ratingnya PG-13 gitu ya. Terus kalian bawa anak umur 10 tahun atau umur 6 tahun. Karena kemarin jujur aja pas aku nonton Venom, itu banyak banget orang tua yang bawa anak kecil 10 tahunan, bawah 10 tahun lah. Soalnya keponakan aku kan umurnya 10 tahun ya. Aku udah tahu segini patokan anak umur 10 tahun. Kita juga bisa lihat ya umur anak seberapa tahun gitu. Terus ini masuk ke bioskop, anak umur bawah 13 tahun nonton Venom. Dulu juga pernah ada yang nonton Deadpool bawa anak, gila lu. Itu bukan tontonan anak-anak, sorry. Itu gak kayak Spider-Man. Pas nonton Eternal kemarin juga aku lihat anak-anak. Tolonglah buat orang tua, yuk kita berikan tontonan dimana itu suitable sama usia anak gitu. Orang-orang di lembaga sensor juga udah mikir ya bahwa itu nggak cocok untuk anak di bawah 10 tahun, di bawah umur 13 tahun gitu. Ini Deadpool loh, 18 tahun ke atas, 17 tahun ke atas lah. Yang nontonnya anak kecil, astagfirullah. Terus kayak emang aku kan sama keluarga aku agak frontal gitu ya, cerita sedikit. Pas masuk itu ada yang di bawah aku tuh bawa anak. Terus ya kita ngomel aja, gila ya ini orang nggak bisa ngasih tontonan yang bagus buat anak, nonton Deadpool kok sama anak gitu. Itu benar-benar kayak tamparan banget sih, parah. Gimana ya kita mau memberikan film tontonan yang bagus gitu ya, banyak kok tontonan yang bagus gitu. Kenapa kalian nggak nonton Despicable Me yang benar-benar suitable sama anak gitu, Minions, Nusa for example, terus Frozen misalkan yang memang diperuntukkan untuk anak-anak.
Koko, banyak kan film-film yang memang diperuntukkan untuk semua umur gitu. Shang-Chi juga kemarin kan sebenarnya semua umur ya, tapi ini loh kemarin ada yang nonton Deadpool bawa anaknya yang di bawah, ya aku tahu itu anaknya baru umur 6 apa 7 tahun gitu, 5 apa 6 7 tahun. Apa nggak kasihan gitu ya? Ayolah, kita kan pengen membenarkan generasi selanjutnya gitu. Ini dari orang tuanya aja kalian udah bawa anak nonton gitu ya, ke bukan sesuai dengan umurnya. Please, jadi parent yang lebih cerdas ya. This is all. I will see you on the next video. Bye bye.